Ada satu tanaman yang tak lekang oleh waktu. Energinya begitu kuat, sehingga para mistikus, tabib, dan guru kebijaksanaan telah lama memandangnya dengan rasa hormat mendalam. Ia hadir bak jembatan alami yang mempertemukan alam jasmani dan dunia roh, mengungkap portal menuju ranah rahasia kesadaran. Ganja bukan sekadar tumbuh-tumbuhan. Ia adalah kunci kehidupan yang tersembunyi, alat untuk menguak relung jiwa dan menemukan potensi terdalam yang menunggu untuk terlahirkan. Sang penyembuh dan perantara pesan, ia merefleksikan kerinduan purba manusia akan kebahagiaan, pencerahan, dan pemulihan jiwa. Jika kita telusuri jejaknya dalam silsilah kuno maupun manuskrip hikmah yang tersembunyi, tanaman zamrud ini hadir abadi di antara dongeng dan upacara, terlilit erat dalam lambang dan kenangan masa silam. Dalam Ayurveda India kuno, ganja dikenal sebagai salah satu dari 5 tanaman suci, disanjung sebagai pembawa sukacita dan pelindung dari kegelapan hidup. Namanya di bahasa Sanskerta, Vijaya, bermakna kemenangan, melambangkan penaklukan atas penderitaan, sebuah pintu gerbang di mana pencari bersua dengan kekal yang tak tergapai. Dalam mazhab Tantra, ada momen ketika ganja hadir di samping Shiva, pelindung para yogi dan meditator, dipakai sebagai bagian dari ritual menuju lebur diri bersama kesadaran tertinggi. Ia mewakili lepasnya identitas fana dan pertemuan jiwa dengan kedamaian batin, lebih dari sekadar pemabukan belaka. Ia adalah sarana melepas dunia demi merasakan satu dengan semesta. Para dukun Siberia dan Asia Tengah menggambarkan ganja sebagai poros semesta, sumbu penghubung antara dunia manusia, langit, serta alam bawah. Asapnya membubung ke angkasa, menjadi sesaji tak kasat mata, menjalin kembali sanubari manusia dengan dunia suci di atas. Bagi para pelintas antara kenyataan dan dunia gaib, ganja jadi penuntun, gerbang yang menolong jiwa melangkah dari persepsi biasa ke wilayah di luar logika. Sifat penglihatan yang dimilikinya menjadikannya alat ampuh, memudarkan batas indera dan ego, menghaluskan kepekaan pada sinyal gaib dan getaran tak terlihat. Seumpama garpu tala yang menyelaraskan nada sumbang, ganja melelehkan tembok mental, menajamkan gelombang batin, dan membawa keharmonisan ke dalam pikiran yang bising. Dalam warisan mistik, ia dipuja karena kemampuannya mendiamkan gelisah batin, mengungkap tirai ilusi, dan membukakan jalan ke kebenaran yang tersembunyi jauh di bawah lapisan kebiasaan. Namun, petualangan batin ini menuntut kehadiran penuh kesadaran. Penggunaan tanpa arah yang jelas mudah berubah menjadi kabut yang menyesatkan, menghasilkan kekacauan justru saat kejernihan sangat dibutuhkan. Maka dari itu, upacara para leluhur senantiasa membingkai ganja dalam ritual suci, menekankan bahwa ia hanya pintu masuk, bukan tujuan akhir dari penjelajahan. Dalam kisah Veda, Soma, ramuan misterius para dewa dan inti upacara Rigveda, masih diselimuti teka-teki. Ada dugaan ilmiah bahwa ganja dalam bentuk tertentu menjadi bagian dari zat ilahinya. Melalui Soma, manusia bisa bercengkerama dengan yang kudus, menggapai wawasan luar biasa, serta vitalitas dan transendensi. Minuman bhang hari ini, campuran ganja dan susu yang dinikmati saat Holi dan Shivaratri, menggemakan upacara kuno itu, digunakan para pemuja untuk meniru aura batin Shiva, meninggalkan hiruk-pikuk dunia, serta menari dalam harmoni sunyi semesta. Di stepe Siberia yang tersapu angin, bangsa Scythia membakar ganja dalam upacara kematian demi menuntun arwah yang berlayar ke alam berikutnya. Para dukun telah lama menggunakan aromanya untuk terhanyut ke dalam keadaan trans, menyambung bagian jiwa yang tercerai, serta berkomunikasi dengan pemandu tak berbentuk. Di Amerika Selatan, ganja kadang diramu bersama ayahuasca dalam lingkaran suci, mempertajam visi batin dan memuluskan pelepasan serta pemulihan jiwa. Dimanapun hati yang haus akan ketakterbatasan, ganja menenun jejaring sakralnya di altar pencarian manusia. Bagi Rastafari,
Ganja adalah ramuan suci. Kesakralannya ditegaskan lewat firman. Dia menumbuhkan rumput bagi ternak dan tanaman untuk kebutuhan manusia. Setiap sesi ritus mereka, merokok adalah doa, sebuah penghormatan khusyuk untuk bertemu dengan Ilahi, menenggelamkan diri dalam hening, dan merenungi rahasia Sang Pencipta. Bahkan istilah kuno, kaneh bosem, yang kerap diterjemahkan sebagai tebu harum atau ganja, mengukuhkan tempatnya sebagai saluran menuju kedalaman batin. Berabad-abad lamanya, penyair dan pejalan batin menyanjung tanaman ini sebagai medium pengetahuan adikodrati. Dengan daya magis yang mampu menggeser kesadaran, ganja adalah utusan hijau yang membangunkan kearifan tersembunyi, membukakan akses menuju tingkat kesadaran yang lebih agung. Dari sisi sains, senyawa dalam ganja, THC dan CBD, berinteraksi dengan sistem endokannabinoid di otak, mengatur emosi, pengalaman, juga persepsi waktu. Hubungan ini membangun jembatan dari psikis manusia ke arus kesadaran yang tak kasat mata. Kala diperlakukan secara sakral, ganja menjadi gerbang benderang yang transformasional, meninggikan getaran diri, dan mendorong kita merasakan realitas dari sudut yang lebih jernih. Banyak yang berkisah tentang persatuan dengan segala kehidupan, menyingkap jejaring eksistensi, serta mempersepsi tubuh sebagai gelombang energi yang lebur dengan jagat raya. Namun apa sebenarnya yang ditemui di ranah ini? Waktu seolah meregang, kadang hancur sama sekali, seperti yang telah dinubuatkan para perenung dan pujangga mistik. Detik ini jadi pusat, warna menjadi kaya, bunyi penuh pesan, dan pengalaman biasa diliputi makna suci. Kepekaan itu memperkuat pencarian untuk merasakan kehadiran yang ilahi di sela setiap tarikan napas. Ganja mampu meredakan suara kritikus batin, menurunkan benteng ego, menawarkan sepotong ketulusan, kesatuan, bahkan sekilas perjumpaan dengan tak terbatas. Dalam samadhi, ia redakan gemuruh pikiran, mengajak pengelana menyusuri lanskap ruhani yang lupa mereka miliki. Tetapi, tanaman ini bukanlah pengganti disiplin spiritual. Ia hanya katalisator, pembuka, bukan penyelesaian. Wawasan yang datang mesti diolah dengan bijaksana. Makna terdalam baru lahir saat penglihatan dari dunia berubah itu diintegrasikan, saat pengertian baru menembus keseharian, dan semu rontok jadi nyata. Dalam spektrum energi, ganja dipercaya menaikkan getaran tubuh halus, khususnya pada pusat ajna, mata ketiga, dan sahasrara di puncak kepala, gerbang dari dan menuju harmoni alam semesta. Tetapi, pemakaian berlebihan dapat memutus simpul dengan akar, menghambat pijakan di dunia nyata. Ia juga berpotensi membangkitkan kundalini, energi purba yang bersemayam di dasar tulang belakang, yang bisa melonjak tanpa terkendali bila tubuh dan batin belum siap. Karena itu, kesadaran dan hormat sungguh penting. Ketika ganja diperlakukan penuh kelembutan dan aturan, ia mampu membuka sumbatan energi, membantu arus batin naik bebas dan harmonis. Apabila ajakan ini seirama dengan perjalanan hatimu, tariklah napas pelan, ikuti kanal ini, nyalakan notifikasi, dukung video ini, dan bagikan ke rekan seperjalananmu yang membutuhkan cahaya batin. Daya sembuh ganja menembus batas dunia mistik. Sifat anti peradangan dan pereda nyerinya telah menyelamatkan banyak jiwa selama generasi, meringankan artritis, migrain, hingga kecemasan syaraf. Bagi pencari ketenangan jiwa, kelegaan dari derita fisik membantu masuk ke praktik batin lebih dalam. Ganja sebagai balsam ruhani, menenangkan kecemasan, menghalau hangatnya depresi, dan mengelus mereka yang berjuang dengan luka jiwa semacam PTSD, menyeimbangkan sistem stres dan relaksasi, membukakan celah damai untuk refleksi dan pertumbuhan. Riset mutakhir memperlihatkan satu dimensinya lagi. Ganja mendorong neuroplastisitas, kemampuan otak memahat jalur baru kreativitas dan pemahaman. Hal ini menjadikan ganja teman setia saat memecahkan masalah, mencari ilham, atau menggali kedalaman eksistensi diri.
Dengan menipiskan sekat mental, kerap muncul sensasi menyatu dengan jagat raya. Pelarutan ego bukan hanya memperluas cinta, namun juga mengasah kecerdasan batin, mutiara esensi bagi evolusi kesadaran. Namun, walau ganja bisa menyingkirkan batas ego sementara, proses sebenarnya adalah integrasi abadi. Kecemerlangan sekejap tak boleh menggantikan kehadiran nyata dalam hidup. Ia hanyalah lentera, kadang mengungkap emosi atau kenangan lama yang butuh disembuhkan, mengundang proses pelapasan luka yang penuh kasih. Di pelukan tumbuhan ini, banyak merasakan kedekatan dengan bumi, tumbuh kagum akan semesta, dan terdorong kembali selaras dengan irama alami kehidupan. Tanaman ini menuntun kita ke akar perenungan. Siapa diri kita sebenarnya? Apa itu dunia? Apakah tujuan keberadaan kita sesungguhnya? Pertanyaan pokok yang selalu menghiasi awal setiap eksplorasi batin. Namun ingatlah selalu, meski ganja memberikan jalan keluar sejenak, ada jebakan jika menganggap kelegaan itu sebagai pertumbuhan. Menggunakannya hanya untuk pelarian, justru menunda pembentukan diri sejati. Tak sedikit yang terjebak dalam fata morgana mistik tanpa disiplin, membangun kebiasaan sadar, keberanian membersihkan batin, ataupun niat menyembuhkan luka jiwa. Alkimia transformasi baru terjadi jika setiap kilasan wawasan benar-benar diwujudkan, dijahit dalam relasi, ujian hidup, dan perjalanan pengembangan diri sejati. Konsumsi tanpa arah bisa saja justru melambatkan lompatan spiritual. Pencapaian luar biasa tanpa landasan hanya berdampak sementara dan menghilangkan nilai praktik sederhana untuk menjadi pribadi bijak. Ilmu pun kini mengakui keberkahan ganja. Tak hanya meredakan nyeri kronis atau kecemasan, membantu epilepsi, tetapi juga memperingatkan bahaya jika digunakan berlebih, risiko kecanduan, penurunan ketajaman mental, atau masalah kejiwaan lain. Peringatan ini merefleksikan petuah kuno bahwa semua butuh keselarasan, niat jernih, dan penghormatan mendalam. Ketika aspek suci ganja dilupakan, saat ritual diganti nafsu hiburan semata, pintu batin pun menutup. Pengalaman spiritual yang tanpa bimbingan tak membawa pencerahan, melainkan hanya sebongkah khayalan. Seperti diingatkan para pemuka, tanpa dasar dan penapisan, pengalaman transendental bisa menjadi sekadar refleksi palsu yang membutakan. Sinar sejati selalu membawa kerendahan hati, ketenangan, dan rasa terhubung dengan kebijakan alam semesta. Pikiran yang belum terlatih mudah tertipu, melihat fata morgana seolah-olah kebenaran, dan kehilangan peluang perubahan sejati. Baik dalam meditasi, penyembuhan energi, atau praktik esoterik, ganja diketahui mempengaruhi cakra dan arus nadi, kadang membangkitkan intuisi, membuka mata batin, atau memberi sensasi persatuan mendalam. Banyak pengelana melaporkan kebahagiaan spontan, kilasan vibrasi kosmik, atau ekstase ruhani. Namun, untuk tetap selaras dengan energi ini, aturan dan penghormatan tak boleh ditinggalkan. Jika digunakan tanpa kendali, risiko ketidakstabilan emosi, badai batin, bahkan gelombang energi kundalini yang berbahaya bisa terjadi. Setiap perjalanan perlu dimulai dengan kejelasan niat dan hati yang penuh hormat. Persiapan menjadi kunci segalanya. Sebuah ritual sederhana sanggup mengubah pemakaian ganja dari sekadar rutinitas jadi peristiwa suci. Sebelum tarikan pertama atau sesapan minuman, klarifikasikanlah niatmu. Renungkan secara jujur, apa tujuan terdalammu menjalin ikatan dengan tumbuhan ini. Pastikan inten itu, jadikan ia bintang penunjuk dalam perjalananmu. Dalam tradisi lama, ganja bukan dipandang benda mati, melainkan entitas sakral yang tengah kamu ajak berdialog. Sambutlah ia dengan rasa syukur, mohon petunjuk dalam keheningan, entah lewat nyanyian, doa, atau hanya duduk diam dengan hadir sepenuhnya. Bangun ruang ritual penuh makna, kristal, dupa, objek suci untuk memperkukuh aura pengalamanmu.
Lingkungan tempat engkau berkoneksi sama pentingnya dengan jernihnya niat. Carilah tempat damai, bebas gangguan, mungkin di bawah langit atau remang cahaya lilin. Namun sadarlah, tanaman ini pun punya bayangannya sendiri. Seperti obat apapun, efek ganja bergantung pada kehati-hatian dan pengendalian diri. Ketergantungan dan konsumsi berlebihan berisiko menciptakan kabut batin. Ada kalanya dosis kecil justru membuka mata dengan lembut, sementara kelebihan malah menumpulkan, mengubah sinyal jadi kebisingan tanpa makna. Puncak setiap pengalaman spiritual adalah transformasi yang hidup. Wawasan yang terbit dari dunia batin hanya bernilai jika dihidupkan dalam tindakan sehari-hari, ditumbuhkan lewat kasih, kehadiran, dan etika. Selepas perjalanan, catatkan intuisi atau maknamu, entah berupa visi, rasa, maupun renungan. Ini menambatkan wahyu di dunia nyata dan perlahan membangun peta batin selaras perjalanan jiwa. Setelahnya, rawat fisik dengan gizi baik agar tubuh dan roh tetap harmonis. Jika kisah ini memberi gema di hatimu, kini waktunya melangkah lebih dalam di jalur penemuan diri. Tekan tombol langganan, bagikan kisah ini pada teman seperjalanan, dan nantikan saat-saat ketika pintu-pintu kebijaksanaan selanjutnya terbuka lebar untukmu.